Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Dewantara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Fisika Sekolah Menengah 3 serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan Telaah Fisika Sekolah Menengah 3 dengan materi yang sangat menarik dan relevan, yaitu gejala kuantum. Topik ini akan memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep dasar fisika modern yang seringkali menjadi tantangan dalam pembelajaran di sekolah menengah. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dengan kelompok 5 dengan anggota saya sendiri yaitu Risma, dan ada rekan-rekan saya yaitu Rahmat Tata Zikria dan Norhelda Sari. Secara umum, peta konsep ini dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu konsep foton, hukum de Broglie, sinar X, dan dualisme gelombang partikel. Dari setiap bagian tersebut terdapat cabang-cabang yang menjelaskan konsep turunan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lihat pada slide yang ada di PPT. Sebelum masuk ke pembahasan utama, di slide ini kita akan lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan ini menunjukkan kemampuan apa saja yang akan kita capai setelah mempelajari materi kajian kuantum. Pertama, kita akan belajar tentang foton, yaitu partikel membawa energi cahaya. Konsep ini muncul dari fenomena radiasi benda hitam, yaitu bagaimana benda memancarkan energi saat dipanaskan. Yang kedua ada menganalisis radiasi benda hitam. Nah, tujuan kedua ini kita akan menganalisis radiasi benda hitam dengan menggunakan dua hukum penting, yaitu hukum Stefan Boltzmann dan hukum pergeseran Wehm. Dari sini kita bisa tahu hubungan antara suhu dan energi yang dipancarkan benda. Selanjutnya kita akan membahas ide keren dari de Broglie bahwa semua partikel ternyata juga punya sifat gelombang. Ini yang membuka jalan bagi teori mekanika kuantum modern. Lalu kita akan melihat bagaimana sinar X bekerja dan digunakan, misalnya dalam bidang medis untuk mendeteksi tulang atau benda asing di tubuh. Nah, tujuan kelima ada memahami bahwa cahaya bisa bersifat ganda, kadang seperti gelombang, kadang seperti partikel. Berikutnya, kita akan membuktikan sifat partikel cahaya lewat efek fotolistrik dan efek Compton. Dua eksperimen ini jadi bukti kuat bahwa cahaya membawa momentum, bukan hanya gelombang. Nah, dan yang terakhir, kita akan buktikan sifat gelombangnya lewat percobaan difraksi dan interferensi, di mana cahaya bisa saling memperkuat atau melemahkan. Jadi, dari 7 tujuan ini, kita akan berusaha memahami bagaimana dunia kuantum bekerja. Dunia yang sangat kecil tapi berpengaruh besar pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai ke materi pertama yang akan dipresentasikan oleh presentator pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama yaitu konsep foton. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang cahaya sebagai gelombang, penting juga untuk memahami bahwa cahaya memiliki sifat seperti partikel. Nah, partikel ini disebut foton. Pada slide ini dijelaskan bahwa foton adalah partikel elementer yang menjadi kuantum dari radiasi elektromagnetik. Foton tidak memiliki massa diam dan selalu bergerak dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. Foton juga berperan sebagai pembawa energi cahaya dan seluruh gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, cahaya tampak, inframerah, ultraviolet, hingga sinar X. Ilustrasi di samping juga menunjukkan visualisasi cahaya sebagai partikel bergerak yang membawa energi. Jadi, secara sederhana, foton itu bisa kita anggap sebagai paket energi cahaya yang bergerak sangat cepat. Sampai sini bisa kita pahami bahwa cahaya itu tidak hanya berbentuk gelombang, tetapi juga terdiri dari partikel kecil yaitu foton.
Selanjutnya kita masuk ke konsep radiasi benda hitam. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862, seperti terlihat pada gambar beliau pada slide. Radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam ideal, yaitu benda yang mampu menyerap seluruh energi yang datang padanya dan memancarkan kembali energi tersebut secara maksimal pada setiap panjang gelombang. Jumlah pada radiasi yang dipancarkan bergantung pada suhu benda dan panjang gelombang, bukan pada bahan atau sifat materialnya. Artinya, semakin tinggi suhu sebuah benda, maka semakin besar energi radiasi yang dipancarkan. Dapat kita lihat juga pada gambar di samping menunjukkan bahwa benda hitam ideal yaitu kotak hitam dengan lubang kecil yang menyerap semua cahaya yang masuk. Saat dipanaskan, lubang ini memancarkan cahaya dengan warna berbeda sesuai suhu dari merah ke biru. Artinya, makin tinggi suhu, makin besar energi radiasi yang dipancarkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu radiasi benda hitam berdasarkan hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa jumlah energi total yang dipancarkan oleh benda hitam persatuan luas permukaan setiap satuan waktu, berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlaknya, yang artinya semakin tinggi suhu suatu benda, energi radiasi yang dipancarkan akan meningkat sangat cepat, karena naiknya suhu berpengaruh secara eksponensial. Hukum ini sangat penting dan memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk pengoperasian kamera termal yang digunakan untuk mendeteksi panas, perancangan oven dan alat pemanas, studi energi serta perubahan iklim bumi, dan pengaturan suhu setelah di luar angkasa. Secara matematis, hubungan ini dirumuskan dengan persamaan I sama dengan epsilon dikali sigma dikali T pangkat 4, yang dimana I adalah intensitas radiasi termal dalam satuan watt per meter persegi, epsilon adalah emisivitas benda, sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann yang bernilai 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 W per M kuadrat K pangkat 4. Dan T adalah suhu mutlak permukaan benda dalam Kelvin. Dengan persamaan ini, kita bisa memahami bagaimana panas yang dipancarkan sangat bergantung pada suhu benda, terutama karena pangkat 4 pada suhu mutlak. Selanjutnya, kita masuk ke hukum pergeseran Wien. Hukum ini menyatakan bahwa panjang gelombang cahaya pada intensitas maksimum lambda max dari radiasi benda hitam akan bergeser ke arah gelombang lebih pendek jika suhu benda meningkat. Yang artinya ketika suhu meningkat, warna pancaran benda akan bergeser dari merah ke biru. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hukum ini bisa kita lihat pada beberapa contoh. Pertama, pada lampu pijar. Semakin panas filamennya, warna cahaya yang dihasilkan akan semakin putih kebiruan. Kedua, kamera inframerah atau thermal kamera yang dapat mendeteksi perbedaan suhu dari warna pancaran benda. Dan ketiga, kompor listrik atau elemen pemanas, di mana elemennya makin panas tampak berubah warna dari merah menjadi oranye hingga putih. Jadi secara sederhana hukum pergeseran Wien menunjukkan bahwa warna pancaran suatu benda menunjukkan suhu permukaannya. Secara matematis hubungan ini ditulis dengan rumus lambda max dikali T sama dengan K, atau bisa juga ditulis lambda max sama dengan K per T, di mana lambda max adalah panjang gelombang maksimum, T adalah suhu mutlak dalam Kelvin, dan K adalah konstanta Wien sebesar 2,90 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Baik, kita mulai dari contoh soal pertama.
Sebuah benda hitam sempurna memiliki luas permukaan 0,01 meter persegi dan suhunya 300 Kelvin. Kita diminta menghitung daya radiasi yang dipancarkan oleh benda tersebut. Diketahui epsilon sama dengan 1, A sama dengan 0,01 meter persegi, T sama dengan 300 Kelvin, dan sigma sama dengan 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Gunakan rumus P sama dengan epsilon kali sigma kali A kali T pangkat 4. Substitusikan nilai yang diketahui. P sama dengan 1 dikali 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dikali 0,01 dikali 300 pangkat 4. Hasilnya adalah P sama dengan 4,59 watt. Jadi, daya radiasi yang dipancarkan oleh benda tersebut sebesar 4,59 watt. Artinya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin besar energi panas yang dipancarkan setiap detik dari permukaannya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal kedua. Sebuah benda hitam sempurna memancarkan radiasi maksimum pada panjang gelombang lambda max sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6 meter. Pertanyaannya, berapakah suhu permukaan benda tersebut? Diketahui lambda max sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6 meter dan konstanta Wien-B sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Gunakan rumus lambda max dikali T sama dengan B. Karena yang dicari adalah suhu, maka rumusnya diubah menjadi T sama dengan B dibagi lambda max. Lalu, substitusikan nilai yang diketahui. T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 6. Hasilnya adalah 0,58 kali 10 pangkat 3 atau T sama dengan 580 Kelvin. Jadi suhu permukaan benda tersebut adalah 580 Kelvin. Artinya semakin pendek panjang gelombang maksimum suatu radiasi, maka semakin tinggi suhu suatu benda. Baik, memasuki materi berikutnya yaitu ada hukum de Broglie. Di mana hukum de Broglie ini dikemukakan oleh fisikawan asal Prancis yang bernama Louis de Broglie pada tahun 1924. Di mana Louis de Broglie ini menyatakan bahwa semua materi atau partikel itu memiliki sifat dualitas gelombang partikel. Ini berarti bahwa setiap partikel seperti elektron, proton, atau bahkan atom dapat menunjukkan perilaku seperti gelombang dan partikel. Nah, pernahkah kalian berpikir kenapa elektron kadang dianggap partikel, tetapi dalam percobaan tertentu justru berperilaku seperti gelombang? Nah, kok bisa sih satu benda itu mempunyai dua sifat? Nah, Louis de Broglie ini menemukan bahwa semua partikel sebenarnya memiliki sifat ganda. Artinya, sesuatu yang kita anggap benda kecil seperti elektron bukan hanya partikel fisik, dia juga berperilaku seperti gelombang. Inilah yang disebut dualitas gelombang partikel. Contohnya, seperti cahaya yang kita sudah tahu bisa jadi gelombang, tetapi juga foton yang merupakan partikel. Adapun rumus dari hukum de Broglie yaitu panjang gelombang atau lambda dari suatu partikel berhubungan dengan momentum yaitu P. Partikel tersebut melalui rumus lambda sama dengan H per V sama dengan H per mV, di mana H adalah konstanta Planck dengan tetapan 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa panjang gelombang suatu partikel itu berbanding terbalik dengan momentumnya. Nah, artinya semakin cepat dan berat partikel itu, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil dan gelombangnya makin tidak terlihat. Nah,
Contoh sederhananya yaitu manusia yang berlari tidak terlihat punya gelombang, tapi elektron dan masanya itu sangat kecil. Nah, ini karena efek gelombangnya terlihat. Jadi, hukum de Broglie ini membantu kita untuk memahami bahwa materi mempunyai dua sifat, yaitu sebagai partikel dan sebagai gelombang. Dengan rumus lambda sama dengan Haver MV, itu menunjukkan seberapa besar sifat gelombang itu muncul. Oke, next, berikutnya ada sinar X. Nah, sinar X itu merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik, tetapi panjang gelombangnya lebih pendek dari cahaya ultraviolet dan lebih panjang dari sinar gamma. Artinya apa sih? Jadi artinya sendiri yaitu energinya cukup besar sehingga mampu menembus benda padat. Panjang gelombangnya sendiri itu berada di antara 0,01 hingga 10 nanometer dengan frekuensi sekitar 3 kali 10 pangkat 16 sampai 3 kali 10 pangkat 19 Hz. Nah, karena energinya tinggi, sinar ini bisa menembus jaringan tubuh manusia loh. Nah, bagaimana sih sinar X ini dihasilkan? Jadi, cara menghasilkan sinar X ini, sinar X muncul saat elektron berkecepatan tinggi itu membentur logam, menghasilkan radiasi yang dapat menembus objek. Radiasi ini kemudian ditangkap oleh detektor dan diubah menjadi gambar. Misalnya, untuk melihat tulang pada tubuh manusia. Nah, contoh penggunaannya sendiri bisa kita lihat dalam dua hal. Pertama, ada pemeriksaan keamanan di bandara, di mana sinar X ini digunakan untuk melihat isi tas tanpa harus membuka tas tersebut. Yang kedua, ada radiografi medis, yaitu sinar X ini berfungsi untuk memeriksa kondisi tulang dan organ dalam manusia. Jadi, sinar X ini sangat bermanfaat di bidang keamanan dan kesehatan, tetapi harus digunakan dengan pengawasan karena radiasinya bisa berbahaya jika terkena tubuh dalam waktu yang lama. Mungkin pembahasan dari saya mengenai gelombang de Broglie dan sinar X cukup sampai di sini dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai dualisme gelombang partikel. Ini adalah salah satu konsep di fisika modern. Konsep ini menyatakan jika setiap benda mikroskopis seperti cahaya, elektron, bahkan atom ternyata punya dua sifat sekaligus. Dapat bersifat sebagai gelombang tetapi juga dapat bersifat sebagai partikel. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Louis de Broglie pada tahun 1924. Pada saat itu, dia mengusulkan ide yang berbeda dengan ilmuwan lain, yang dimana ia menyatakan bahwa setiap partikel yang bergerak memiliki panjang gelombang tertentu, dan sebaliknya, cahaya yang tampak seperti gelombang juga bisa bersifat sebagai partikel. Melalui teori ini, de Broglie berhasil menyatukan dua pandangan yang dulunya saling bertentangan mengenai cahaya dan materi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat partikel dari cahaya. Ide ini muncul ketika Albert Einstein menjelaskan fenomena yang disebut efek fotolistrik pada tahun 1905. Einstein menyatakan kalau cahaya itu sebenarnya terdiri dari paket-paket energi kecil yang ia sebut foton. Jadi energi cahaya itu tidak menyebar terus-menerus seperti gelombang, akan tetapi bersifat kontinu, tetapi terbagi dalam butiran energi-energi kecil atau bersifat diskrit. Setiap foton mempunyai energi yang sebanding sama dengan frekuensi cahayanya, sehingga dapat dirumuskan yaitu E sama dengan h-nu, di mana E itu energi foton dan H merupakan konstanta Planck yang bernilai 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second, dan nu merupakan frekuensi cahaya dengan satuan Hertz. Sifat partikel cahaya dapat terlihat dari dua percobaan terkenal, yaitu efek fotolistrik dan efek Compton. Pada dua fenomena tersebut dapat dijelaskan jika cahaya dianggap sebagai partikel. Selanjutnya yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik ditemukan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887 dan dijelaskan secara teoritis oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Fenomena ini terjadi ketika cahaya mengenai permukaan logam
dan menyebabkan elektron terlepas dari permukaan atau plat tersebut. Einstein menjelaskan fenomena ini menggunakan konsep foton, yang dimana setiap foton tadi memiliki energi, yaitu E sama dengan hν. Elektron hanya dapat terlepas jika energi foton atau hν cukup besar untuk melampaui fungsi kerjanya atau W. Maka elektron akan terlepas dengan energi kinetik tertentu, yang secara matematis dirumuskan sebagai K max sama dengan hν dikurang W, di mana W adalah energi minimum yang diperlukan elektron untuk terlepas, yang dimana bergantung pada bahan, biasanya bernilai 2 elektron volt hingga 5 elektron volt. Materi berikutnya yaitu efek Compton. Efek Compton ditemukan oleh Arthur H. Compton pada tahun 1923 melalui eksperimennya yaitu hamburan sinar X pada elektron. Pada percobaannya, Compton melihat bahwa panjang gelombang sinar X berubah setelah memantul atau terhambur oleh elektron. Perubahan ini bergantung pada sudut hamburannya dan hanya bisa dijelaskan jika foton dianggap mempunyai momentum seperti partikel yang menabrak suatu benda. Persamaan yang menggambarkan perubahan panjang gelombang ini yaitu lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per mc kali 1 kurang cos theta, yang dimana lambda merupakan panjang gelombang awal, lambda aksen merupakan panjang gelombang setelah hamburan, me merupakan massa elektron, dan c merupakan kecepatan cahaya, dan theta merupakan sudut hamburan foton. Untuk massa elektron sendiri itu bernilai 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 kg, sedangkan kecepatan cahaya itu bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cahaya yang bersifat sebagai gelombang. Sebelum teori kuantum, berdasarkan teori James Clerk Maxwell, cahaya dianggap murni sebagai gelombang elektromagnetik. Meskipun cahaya bersifat partikel dalam efek fotolistrik dan Compton, namun terdapat fenomena lain yang tidak dapat dijelaskan jika cahaya hanya dianggap sebagai partikel. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik, yang dimana sifat gelombang dari cahaya dapat kita amati dari beberapa fenomena yang sering kita temui. Yang pertama yaitu refraksi atau pembiasan. Cahaya dapat berbelok saat melewati medium yang berbeda. Misalnya dari medium udara ke air, cahaya akan nampak sedikit membelok. Yang kedua yaitu refleksi atau pemantulan. Cahaya dapat memantul saat mengenai permukaan seperti cermin. Yang ketiga yaitu difraksi atau pelenturan. Cahaya bisa melengkung saat melewati celah sempit, dan ini hanya bisa dijelaskan melalui teori gelombang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya mempunyai dua sifat sekaligus. Dalam beberapa kondisi dia berperilaku seperti partikel, namun pada kondisi lain dia juga dapat bersifat sebagai gelombang. Berikutnya ada contoh soal, yaitu sebuah logam memiliki fungsi kerja sebesar W yang dimana bernilai 3,2 elektron volt, serta cahaya dengan panjang gelombang sebesar 400 nanometer diarahkan ke permukaan logam tersebut. Tentukan energi foton yang datang, energi kinetik maksimum elektron yang terlepas, dan apakah elektron akan terlepas dari logam. Pertama-tama kita tuliskan dulu nilai-nilai yang diketahui, yaitu ada W sama dengan 3,2 elektron volt, panjang gelombang yang dimana lambda sama dengan 400 nanometer, atau kita konversi ke satuan SI 4 dikali 10 pangkat minus 7 meter, dan H yaitu satuan konstanta Planck yang bernilai 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 joule second, dan kecepatan cahaya yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya kita gunakan rumus yaitu E sama dengan HC per lambda. Selanjutnya kita masukkan nilai E tadi ke persamaan energi kinetik yang dimana E dikurang fungsi W nya. Selanjutnya kita substitusikan nilai
yang diketahui ke rumus pertama, di mana E sama dengan 6,62 dikali 10 pangkat minus 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan panjang gelombangnya yaitu 4 kali 10 pangkat minus 7, sehingga didapatkan nilai E sama dengan 19,878 dikali 10 pangkat minus 26 per 4 kali 10 pangkat minus 7, yang mana hasilnya yaitu E sama dengan 4,97 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Setelah itu, untuk menghitung energi kinetiknya, kita harus konversi dulu satuannya ke elektron volt, sehingga kita bagi dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19, yang hasilnya yaitu E sama dengan 3,10 elektron volt, sehingga dapat kita substitusikan ke rumus energi kinetiknya, yaitu EK sama dengan E dikurang W, yang dimana tadi nilai E nya yaitu 3,10 dikurang dengan nilai elektron fungsi W nya yaitu 3,2 volt, sehingga nilainya yaitu EK sama dengan minus 0,10 elektron volt. Dikarenakan hasil akhir energinya negatif, maka tidak ada elektron yang terlepas. Baik, teman-teman, demikianlah penjelasan kami mengenai kajian kuantum. Dimulai dari konsep foton, hukum de Broglie, sinar X hingga dualisme gelombang partikel. Melalui teori-teori ini, kita dapat memahami bahwa cahaya dan partikel ternyata memiliki sifat ganda, bisa bertindak sebagai gelombang sekaligus partikel. Konsep inilah yang menjadi dasar perkembangan berbagai teknologi modern seperti laser, kamera digital, hingga perangkat medis seperti sinar X dan MRI. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami bahwa dunia kuantum bukan hanya teori yang rumit, tetapi juga sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video presentasi ini sampai akhir. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya dan tetap semangat belajar fisika.